Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita yaitu kita masih bisa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak manusia di luar sana belum Allah mudahkan untuk bisa taat, alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk berusaha taat kepadanya meskipun masih banyak kekurangan. Para santri dan santriwati hafizakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas kitab yang baru insyaallah, yaitu Min Wasaya As-Salafi Isyabab. Nama kitabnya adalah Wasiat-Wasiat As-Salaf, yaitu para ulama terdahulu di syabab, untuk para pemuda. Jadi apa yang akan kita bahas, suatu kitab yang penting untuk kita ketahui, terlebih kita masih di usia muda. Ketika kita mendengar kata wasiat, langsung terpikir pada benak kita bahwasanya kata-kata tersebut adalah kata-kata yang penting. Jadi, wasiat itu adalah sesuatu yang penting. Terlebih lagi, wasiat ini disampaikan oleh as-salafus saleh, para ulama terdahulu ya, di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mana petuah-petuah mereka itu apa? Sedikit tapi manfaatnya besar, lagi banyak. Sebagaimana kita akan kaji insyaallah, kata-katanya pendek tapi apa? Cakupan maknanya luas. Oleh karenanya nanti setiap poin-poin yang disampaikan dicatat kemudian dipraktikkan. Karena apa yang namanya para pemuda itu, mereka butuh yang namanya nasihat, butuh yang namanya wejangan, butuh yang namanya wasiat. Karena kalau misalkan pemuda dibiarkan begitu saja, mereka apa? Akan condong kepada hawa nafsu. Itu tabiat para pemuda, para pemudi. Ketika mereka tidak ada yang mengarahkan, mereka condong kepada keburukannya lebih besar daripada selain. Ini bisa kalian rasakan. Yang mana pada usia muda itu apa? Hawa nafsu lagi menggebu-gebu. Yang itu tidak dijumpai pada masa tua. Pada masa muda itu kekuatan lagi luar biasa. Kalau mungkin bahasa kita mungkin apa? 100%-nya kekuatan apa? Para muda, pada kekuatannya, semangatnya, pikirannya masih jernih. Belum banyak pikiran. Pemuda itu apa? Enggak ada pikiran namanya misalkan gimana makan, gimana orang tua, gimana besok. Para pemuda itu apa? Enggak ada pikiran itu. Kalau sudah menikah, pikirannya gimana nanti sekolah anak, bagaimana ngasih istri, bagaimana mendidik anak dan istri. Itu pikiran orang yang sudah mentua. Ada pun para pemuda apa? Pikirannya masih, hafalannya masih kuat. Berbeda apa dengan orang yang sudah tua. Nah, sifat-sifat yang mulia seperti ini, sifat-sifat yang agung ini yang dimiliki para pemuda, hendaknya apa? Diarahkan. Dan salah satu kitab yang akan kita bahas ini apa? Nanti akan mengarahkan para pemuda untuk apa? Untuk menjadi para pemuda yang kuat, para pemuda yang dapat menolong kaum muslimin,
Para pemuda yang dapat memuliakan Islam. Karena tidaklah sejarah kita perhatikan kecuali apa orang-orang besarnya dari kalangan para pemuda. Ashabul Kahfi misalkan. Kalian yang sering baca di hari Jumat, Ashabul Kahfi itu para pemuda yang ketika kaumnya itu musyrik, beribadah kepada selain Allah, para pemuda tegar di atas tauhid. Bahkan mereka akan mengasingkan diri ke gua. Allah jaga mereka. Ini apa para pemuda? Dengan kalian para pemuda semangat dalam kebaikan, jangan malas. Silakan ambil yang mubah, boleh main silakan, tapi jangan berlebihan. Waktunya sholat, main silakan. Waktunya belajar, main silakan. Waktunya kajian, perhatikan, jangan ngobrol. Karena ketahuilah bahwa ketika kalian di masa mudanya itu diisi dengan ilmu, diisi dengan amal, ketika kalian tua, kalian akan merasakan hasilnya. Ketika orang lain misalkan di masa tuanya ribu, sulit, susah, kalian apa? Tinggal menanam hasilnya. Kenapa? Kalian sudah susah payah di waktu muda. Kalau di waktu mudanya leha-leha, santai-santai, di masa mudanya ribu. Di masa tuanya ribu, di masa tuanya susah. Oleh karena apa? Mumpung masih ada kekuatan, mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, gunakan waktu-waktu kalian untuk taat. Islam itu butuh pemuda yang kuat hatinya, kuat badannya. Jangan sampai pemuda itu loyo, dikit-dikit aduh sakit Ustaz, izin pulang. Gak butuh pemuda kayak gitu. Harus kuat pemuda itu. Jangan sedikit misalnya Ustaz masuk angin, masuk angin atau keseleo pengen pulang. Lemah pemuda. Kalau seperti ini bukan pemuda yang sesungguhnya, ini pemudi kalau ada seperti itu. Misalkan laki-laki dikit-dikit cengeng, dikit-dikit nangis, enggak. Harus kuat hatinya, kuat badannya, begitupun kuat akidahnya. Jangan sampai mau dirasuki oleh syubhat-syubhat yang recehan. Syubhat-syubhat yang tidak ada nilainya, pemikiran-pemikiran yang rancu. Jangan mendengarkan orang-orang seperti itu. Begitupun pemuda yang kuat kuat ilmunya. Harus kuat para pemuda. Ilmunya kuat, akidahnya kuat, amalnya pun kuat. Jangan sampai para pemuda disuruh sholat tahiyatul masjid, disuruh sholat qobliyah dan ba'diyah sholat malas. Kayak mau sholat itu berat gitu. Kalau lagi main semangat. Kalau lagi main semangat. Apalagi naik gunung. Begitu semangat. Apalagi kalau masuk masjid disuruh sholat itu kayak yang lemes, enggak seperti itu. Silahkan main, tapi ketika ibadah maksimalkan. Dan main jangan balik. Kenapa? Kita butuh para pemuda yang kuat jasadnya, kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat akidahnya, dan baik akhlaknya. Kita butuh pemuda yang seperti itu. Siapa yang terkumpul padanya sifat-sifat yang tadi, dia kuat badannya, kuat hatinya, kuat mentalnya, kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat akidahnya, baik akhlaknya, sukses dia insya Allah. Sukses dunia dan ini pemuda pemuda idaman mertua yang seperti itu. Kenapa? Seorang yang sifatnya seperti tadi akan dicari oleh banyak orang. Kenapa? Spesial. Orang yang seperti ini spesial. Dan rata-rata orang yang spesial, sesuatu yang spesial itu tidak banyak. Betul tidak? Hal yang spesial, hal yang istimewa itu tidak banyak. Adapun orang yang recehan, yang rendahan, yang murah banyak. Begitupun para pemudi. Jadilah para pemudi yang spesial, yang istimewa. Kalau diibaratkan martabak, mungkin martabaknya 20. Jangan hanya 2. Saking spesialnya. Jangan sampai para pemudi misalkan nonton film Korea. Subhanallah. Ini haram tidak nonton film Korea? Haram. Mesra-mesraan sini-sini. Kacau. Haram itu. Kenapa? Pertama buka aurat. Kemudian di dalam filmnya itu mungkin ada adegan-adegan yang tidak pantas. Laki-laki yang bukan mahram bersentuhan. Ini nggak boleh ditonton. Kalau mau nonton tuh UFIT TV, UFIT Kids, itu boleh ditonton.
Adapun tadi film Korea Utara atau Korea Selatan? Korea Selatan ya. Ini nggak boleh ditonton. Kalau misalkan orang terbiasa nonton film kayak gitu apa? Nanti lihat yang itu jelek-jelek semua ini. Jelek-jelek semua. Kenapa? Sering lihat apa? Orang-orang yang ganteng, yang putih. Seperti itu. Karena ada mungkin orang yang sudah ngaji, sudah mondok, tapi apa? Nontonnya kayak gitu. Enggak pantas. Begitupun apa? Jangan sampai para pemuda itu main game yang berlebihan. Jangan. Alfar, main game enggak? Boleh. Mending daripada main game di HP, mending main game lapangan. Sungguh olahraga, kuat badannya. Tapi ingat, kalau sudah 5:30 beres. Jangan sampai 5:30 masih main-main. Disuruh sholat telat-telat. Nggak boleh. Para pemuda itu apa? Harus kuat ibadahnya. Jangan telat-telat. Para pemuda, para pemudi ketika sholat jangan telat-telat. Masih banyak yang suka telat-telat sholat itu. Kalau sudah hayya ala sholat, sudah beres semua. Hayya ala sholat artinya apa? Kesini terima seruan sholat. Hayya ala falah, kesini terima seruan kemenangan. Jangan sampai apa? Masih main-main. Kalau sudah hayya ala sholat, sudah berhenti, kemudian sholat. Nanti udah sholat, udah zikir, udah sholat sunnah, main lagi istirahat. Tentu. Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi kitabnya apa tadi judulnya? Bagus. Di antara wasiat as-salaf li syabab untuk para pemuda. Penulisnya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Badr. Hafizahullahu ta'ala atau hafizahumullahu ta'ala. Beliau salah satu ulama di kota Madinah. Beliau masih hidup. Kitab ini tipis. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Berkata penulis, hafizallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti biasa, para ulama itu ketika mereka menulis kitab memulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Mencari keberkahan dengan nama Allah, bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, Allah ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kata beliau, fala yakhfa anna marhalat asy-syabab marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan. Perhatikan sini. Kata beliau, tidak diragukan lagi, tidak samar bahwasanya masa muda adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sangat penting masa muda itu. Karena yang namanya manusia itu apa? Ada beberapa fase. Pertama, mereka sebelum dilahirkan ada di namanya fase di dalam perut ibunya. Kemudian setelah itu fase apa? Dilahirkan fase bayi. Kemudian setelah itu apa? Fase remaja. Kemudian setelah itu apa? Fase pemuda. Nah, setelah fase pemuda apa? Fase tua. Yang paling pentingnya apa? Yaitu masa muda seperti kalian ini. Dan biasanya masa muda itu gambaran nanti di masa tuanya. Orang yang sungguh-sungguh di masa mudanya biasanya ketika gedenya, ketika tuanya apa? Sukses. Coba misalnya kalian baca sejarah. Orang yang sukses di masa tuanya pasti sungguh-sungguh di masa mudanya. Seperti para nabi, seperti para sahabat, seperti para tabi'in, para ulama. Kenapa mereka sukses di masa tuanya? Mereka memanfaatkan waktu di masa mudanya. Kalian tahu sejarah. Dunia pernah ditaklukkan sepertiganya oleh kaum muslimin. Sepertiga dunia. Ada tidak negara di zaman sekarang sepertiga dunia dikuasai oleh satu negara? Ada tidak?
Kapan itu terjadi? Ketika kaum muslimin, para pemudanya apa? Belajar agama, mengamalkan agama. Jadi kunci sukses awal para pemuda, mereka duduk di majelis ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian apa? Mendakwahkan ilmu. Ini kunci sukses. Tidak ada sepanjang sejarah yang dapat melakukan dunia begitu luasnya kecuali mereka kaum muslimin. Kenapa? Para pemudanya belajar beramal, berdakwah. Kalau misalkan zaman sekarang, kenapa kaum muslimin dihinakan? Coba lihat kaum muslimin dihinakan, perang, disiksa, dijajah. Kenapa? Jauh dari agama. Majelis ilmu apa? Sepi. Bioskop ramai. Itu yang isi bioskop siapa? Anak pemuda. Kalau sudah tua mah apa? Tidur, capek, lemah, lesu, letih. Kalau masih muda apa? Jalan sana sini. Nah, mumpung kalian masih muda, manfaatkan waktu tersebut untuk hal yang bermanfaat. Terlebih kalian di sekolah ini, kalian sudah dipondokkan, disekolahkan di sini, ikuti program yang sudah dicanangkan oleh sekolah. Kata sekolah waktunya halako, jangan sampai nundutan. Apa nundutan itu? Apa? Ngantuk ketika halako. Nanti kalau ngantuk ketika halako harusnya apa? Bawa itu apa? Semprotan madu gitu. Biar ngantuk. Ya kalau kayak gitu emang gak sukses pemuda itu. Harus apa? Harus ketika waktunya halako, waktunya sholat, waktunya belajar malam, waktunya bahasa Arab. Harus apa? Harus menjalankan program-program tersebut. Baik. Selanjutnya kata beliau hafidhallahu ta'ala, kenapa masa muda itu masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia? Di annaha marhalatul quwwati wan nasyat. Dikarenakan masa muda itu adalah masa lagi kuat-kuatnya, lagi semangat-semangatnya. Para pemuda itu apa? Jika mereka tidak disibukkan dengan hal yang bermanfaat, pasti disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Pasti itu para pemuda itu. Ana ulangi. Para pemuda itu ketika tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, pasti disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang namanya waktu apa? Waktu luang para pemuda itu. Ketika misalkan ngahuleng, tidak ada kerjaan, ayo konkol jalan-jalan. Ayo ini, ayo itu, pasti itu. Nggak mau diem. Kenapa lagi semangat? Lagi membara. Kalau mungkin apa? Kalau digambarkan dengan api, mungkin apinya itu bisa membakar seluruh kampung. Mungkin kalau digambarkan dengan api saking membaranya gitu apa? Kekuatan para. Nah, kekuatan yang seperti ini, semangat yang membara seperti ini, jika tidak diarahkan, apa? Justru membahayakan. Tadi disebabkan masa pemuda itu masa yang lagi kuat-kuatnya, lagi semangat-semangatnya, harus diarahkan ke arah yang benar. Dan insya Allah ketika kalian di sini apa? Sudah merupakan nikmat dari Allah. Tinggal diteruskan. Jangan sampai sudah di sini malas-malas. Jangan sampai sudah di sini apa? Tidak ikut peraturan, tidak ikut program yang sudah dicanangkan oleh sekolah. Kemudian kata beliau, wasuhulatul harakah wa quwwatil a'dha. Masa pemuda juga apa? Lagi mudahnya bergerak-gerik, apa? Mudah, lincah para pemuda itu. Kalau sudah tua apa? Dikit-dikit aduh, nyari cangkem. Dikit-dikit apa? Masuk angin. Banyak kerasa kalau sudah tua. Kalau lagi muda mah apa? Diterjal. Memotoran pun apa? Mungkin 100 km tanpa pakai jaket mungkin. Pas saking kuatnya. Kalau sudah tua apa? Beberapa kilometer saja tidak pakai jaket memotoran apa? Masuk angin. Pemuda itu apa? Wa quwwatil a'dha. Begitu kenapa lagi kuat-kuatnya. Anggota tubuh itu lagi kuat, lagi kenceng-kencengnya. Tapi jangan sampai pamer. Disebabkan lagi kenceng-kencengnya pamer. Apalagi di-upload misalkan. Wah. Lain. Apalagi misalkan pamer di hadapan temannya gini. Ya Allah. Jangan. Ada yang kayak gitu? Nggak boleh. Kalau ada yang pamer kayak gitu, simple.
Apa nggak boleh? Itu aurat tidak? Aurat. Meskipun sesama jenis, auratnya sama. Jangan mentang-mentang Ustaz kan saya mah laki-laki sama laki-laki, ya tetap. Yang namanya aurat itu meskipun sesama laki-laki tidak boleh dibuka. Begitupun akhwat sama akhwat tidak boleh apa? Lihat auratnya, kecuali misalkan hal yang biasa dilihat seperti rambut, kemudian kaki, ini khusus untuk akhwat boleh. Tapi ikhwan nggak boleh. Nggak boleh lihat tadi yang disebutkan dari akhwat. Kemudian wasalamatil hawas. Begitupun apa? Masa muda itu panca inderanya itu apa? Sehat. Nggak ada misalkan para pemuda mungkin apa? Matanya mungkin kurang jelas, atau misalkan pendengarannya kurang jelas, atau misalkan panca indera lainnya apa? Nggak berfungsi dengan normal. Rata-rata para pemuda itu kan normal semua. Ini nikmat tidak? Nikmat tidak? Nikmat. Jangan sampai misalkan apa? Matanya sudah normal tapi pengen dingin dengan cara pakai kacamata gaya misalnya. Depan akhwat lagi nggak boleh. Apa ini memfitnah kaum perempuan? Orang yang normal, yang matanya min aja kayak anak ini pengen normal, pengen nggak pakai kacamata, tapi tidak buram kalau nggak pakai kacamata. Nggak jelas. Paham tuh? Bainama idza kabura al-insanu tad'ufu minhu hawasu wa quwwahu. Ketika manusia masuk waktu tua akan melemah panca inderanya. Akan melemah. Kalau sudah tua itu mau tidak mau apa? Melemah. Matanya mulai buram. Oleh karena tidak heran kalau orang tua itu apa? Ada namanya plus apa? Jadi tidak kurang jelas kalau baca itu. Kenapa sudah waktunya? Bahkan apa? Ada yang mengeluh ke seorang dokter, katanya dok saya banyak rasanya, bulanan, kolesterol naik, ini gitu. Kata dokternya apa? Wajar, penyakit tua. Ya, penyakit tua seperti itu. Kalau bahasa Sunda apa? Segala karos, segala ke masa muda masa sehat terus, bugar. Oleh karena apa? Manfaatkan masa muda. Baik, berkata penulis Allah Ta'ala, wa qad awla al-Islam hadhihi al-marhalata ihtimaman khassan wa riayatan 'azimatan. Islam telah memperhatikan masa muda dengan perhatian yang khusus. Jadi, pemuda itu kalian diperhatikan oleh Islam dengan perhatian yang khusus, dengan penjagaannya luar biasa. Para pemuda itu dijaga. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang membinasakan. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada para pemuda. Allah itu sayang kepada kalian, melebihi kasih sayang orang tua kalian kepada kalian. Orang tua sayang tidak kepada kalian? Bahkan makhluk yang paling menyayangi anaknya adalah orang tua kita. Singa misalkan begitu pun singa begitu buas, tapi ketika bertemu dengan anaknya apa? Lembut. Kenapa? Karena sudah difitrahkan yang namanya orang tua sangat sayang kepada anaknya. Nah, Allah lebih sayang lagi daripada orang tua kita kepada kita. Perhatikan sini. Perhatikan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi liwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya, kepada kita semua, daripada sayangnya ibu ini kepada anak. Sayang kepada kita, sayang kepada para pemuda. Oleh karena apa? Ada syariat khusus terkait para pemuda. Ada perhatian khusus terhadap para kalian pemuda tidak? Anak juga masih muda. Alhamdulillah. Ini mati hidatimus shalihat. Baik. Lanjutkan. Waja'atin nususu mu'akkidatan ala 'azimi sya'ni hadhihi al-marhalati wa hamiyatiha. Banyak dalil yang datang menguatkan permasalahan ini. Perhatikan para pemuda.
faqad hassa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mubadarati li'igtinamiha wal hadari min id'atiha. Nabi Muhammad SAW banyak di dalam hadis itu memotivasi para pemuda untuk beramal dan memperingatkan supaya para pemuda tidak membuang-buang waktunya. Lihat, kalau kalian mau berbuat manfaat, tidak manfaat untuk akhirat kalian, untuk dunia kalian. Jika tidak, tinggal. Contoh misalkan belajar, manfaat tidak belajar. Ibadah manfaat tidak, harus bersegera. Olahraga manfaat tidak, olahraga manfaat, tapi jangan berlebihan. Sesuai dong. Main game manfaat tidak, nggak ada manfaatnya. Mungkin sekali-kali boleh lah untuk menghilangkan jenuh, misalkan sepekan kali-kali main game aja. Tapi gamenya apa? Yang nggak ada yang haramnya, nggak ada musiknya, nggak ada akhwatnya, buka auratnya. Itu pun apa? Jarang-jarang. Kalau semasa kalian nanti kalau udah serius, kalau udah segede Habib ini nggak pantas main game, udah besar. Kalau semasa Aufar mungkin sepekan sekali boleh, tapi tidak ada yang haram-haram. Misalkan nonton film Korea manfaat tidak? Tidak, jangan ditonton. Itu adalah kemaksiatan. Apalagi misalkan nanti kalau sudah nikah nonton film Korea, lihat istri atau suami itu enak, astagfirullah. Ini siapa ini? Kenapa? Karena lihat sering yang ganteng-ganteng, lihat yang cantik. Karena ketika lihat suaminya, alhamdulillah, subhanallah. Padahal apa? Padahal halal itu. Yang halal dia tidak terima, yang haram subhanallah. Sampai begadang mungkin, seru nih. Apalagi berserial-serial, 21 serial. Kenapa Ustaz tahu? Ya dengar gitu. Jangan sampai Ustaz nonton yang enggak nonton juga apa? Nonton film Korea. Baik. Karena ini ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Allah semua Allah beri. Kalau ada yang seperti itu tobat, sudah tobat. Kalau ada yang seperti itu tobat. Caranya gimana Ustaz biar terhindar dari yang seperti itu, dari hal yang tidak bermanfaat, dari nonton-nonton yang gak jelas? Caranya, sini perhatikan. Anda ulangi. Bagaimana caranya, kiat-kiatnya supaya kita terhindar dari yang haram, dari nonton yang gak jelas, sibukkan dengan yang bermanfaat. Daripada nonton kayak gitu udah main bola. Daripada nonton yang kayak gitu apa? Mending lari. Daripada nonton kayak gitu apa? Belajar. Karena memang umur kalian tuh tidak bisa yang namanya waktu luang tuh gak bisa. Oleh karena sering ketika waktu luang Ustaz laptop, Ustaz terus nggak pengen waktu luang para pemuda itu. Harusnya apa? Cari hal-hal yang bermanfaat, baca Quran, kemudian hafal hadis, hafal mufradat. Pokoknya apa? Beralih dari satu manfaat ke manfaat yang lain. Kalau sudah capek mantap Ustaz bilang banget tidur, silahkan tidur. Dan niatkan ketika tidur apa? Supaya semangatnya kembali bugar. Karena badan itu apa? Ketika terus diporsir ada manusia. Salah satu solusinya apa? Tidur dulu sebentar, kemudian nanti semangat lagi. Tentu. Dalilnya disebutkan oleh penulis sallallahu taala fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Nabi SAW sabda dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada seseorang. Nabi SAW berkata pada seseorang. Apa perkataannya? Ibtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Pernah dengar ini? Baik. Apa itu 5 perkara? Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum nanti masa tua. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Jangan sampai nyesel, dulu seandainya pas mondok itu ngapalnya serius. Kalau sudah tua itu apa? Ngafal 1 jam, mungkin yang ngafal apa? 1 ayat saja. Sudah 1 ayat lupa. Jadi jangan heran kalau sudah tua itu hafalnya berkurang.
Jadi kalau sudah tua apa? Yang berubah. Coba tanya misalkan orang tua kalian atau kakek kalian, kakek coba hafal misalkan satu surat saja. Bola surat seayat ya, bilang nanti itu. Apa? Jangankah satu surat satu ayat saja sudah susah. Kenapa sudah? Adapun kalian asalkan serius dan lihat kalian itu berpotensi. Seperti orang-orang ini, kalian itu berpotensi asalkan serius. Saya belum hafal karena tidak hafal. Kalau kalian hafal itu pasti bisa. Kalau kalian hafal pasti bisa. Kenapa belum hafal? Karena memang tidak dihafal. Ngantuk, nggak serius, nggak hafal. Kalau kalian serius, nggak ngantuk pasti hafal dalam beberapa menit saja. Asal apa? Baca ulang sampai lancar. Insya Allah apa? Cepat hafal. Apa nanti? Hitung. Yang pertama apa tadi? Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini poin yang kedua. Apa poin kedua? Manfaatkan waktu sehat sebelum datang masa sakit. Karena yang namanya kehidupan, mau tidak mau, yang namanya sakit itu ada. Betul tidak? Ada. Sakit itu ada. Cuman mungkin dari segi waktunya ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi ada. Yang namanya kehidupan itu ada yang namanya sehat dan ada yang namanya sakit. Nah, manfaatkan ketika sehat sebelum apa? Datang rasa sakit. Karena kalau sudah sakit itu apa? Pengen beramal sulit. Kalau pengen beramal susah. Kalian ini masa muda ini apa? Jangan sampai lemah. Witir minimal 3 rakaat bisa berdiri. Sholat witir. Kalau belum bisa dan harus bisa di sini nanti dibangunkan. Kalau muslim musyrifahnya sebelum waktu azan harus bangun minimal witir 3 rakaat. Mudah. Jangan sampai nanti udah tua nyesal udah. Semua kerasa bangun sakit mau sholat ya. Manfaatkan. Hal tersebut minimal apa sholat waktu witir 3 kali 3 rakaat. Bahkan apa ketika seorang misalkan di masa sehat ini dia rajin ibadah, puasa, kemudian sholat malam. Ketika sakit dia tidak mampu puasa, tidak mampu sholat malam dan tidak mampu ibadah lainnya, nanti ada bonus dari Allah berupa pahala yang dia biasa lakukan di masa sehat. Ketika dia sakit Allah tetap berikan. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Kama qala sallallahu. Perhatikan sini. Kata Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang hamba itu sakit atau safar, nyaba, maka akan dicatatkan pahalanya sebagaimana dia ketika sehat. Sebagaimana ketika dia tidak safar, ketika mungkin. Seorang misalkan biasa sholat malam, ketika sehatnya, kemudian ketika dia sakit tidak mampu sholat malam, tetap dicatat pahala sholat malam. Begitupun misalkan ketika seorang biasa puasa Senin Kamis, ketika sehatnya, kemudian ketika datang waktu sakitnya dia tidak mampu puasa, dicatat baginya pahala puasa Senin. Begitupun dia misalkan terbiasa ketika sehatnya baca Quran, kemudian ketika sakitnya tidak mampu baca Quran, dicatat baginya ketika sakitnya meskipun tidak baca Quran dapat pahala baca Quran. Semua ini apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena apa? Manfaatkan waktu sehat sebelum waktu sakit. Wagina qabla fakrik, dan manfaatkan masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu. Kehidupan seperti itu. Ada kalanya banyak uang, ada kalanya limit uang, sedikit lagi, bahkan mungkin nol. Nah, manfaatkan ketika banyak uang, ketika ada uang gunakan untuk hal yang bermanfaat, sedekah. Kalau misalkan kalian masih dikasih sama ibu atau cari sendiri, sama ayah kasih atau cari sendiri, pasti dikasih. Minimal ada yang kalian sisihkan dari uang jajan apa untuk sedekah, meskipun sedikit. Misalkan 2.000, nggak jadi masalah daripada enggak sama sekali. Harus apa? Harus dimanfaatkan waktu
waktu lapang, hartanya ada sebelum datang kemiskinan. Jangan sampai ketika sudah miskin, aduh, seandainya saya kaya, saya akan sedekah. Pas kaya, tidak bersedekah. Ini apa? Gak benar. Jadi apa? Manfaatkan waktu kita ketika ada harta, ketika lapang sebelum datang apa? Yang namanya kefakiran, kemiskinan. Nah, dunia itu apa seperti itu? Berulang-ulang. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit. Begitulah dunia. Wa faragaka qabla sulik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang kesibukan. Manfaatkan waktu luang. Sebelum datang apa? Waktu sibuk. Kalau sudah sibuk apa mau ini mau itu nggak bisa. Sudah sibuk. Dan seperti kalian tuh nggak ada kesibukan namanya. Ustaz, saya sibuk saja. Gak sempat ngapal. Sibuk apa? Ada kalian tuh kesibukan. Dan ingat, catat baik-baik. Semakin bertambah umur, semakin bertambah kesibukan. Nanti kalian rasakan. Anda sudah rasakan. Semakin kita berumur, semakin banyak kesibukan. Kalian tuh nggak ada kesibukan. Apa kesibukan kalian? Kesibukan kalian cuma belajar, aturan, ibadah. Kalau sudah tua itu apa? Kalau sudah bertambah umur itu apa? Pasti ada kesibukan. Sibuk sama istri, sibuk sama anak, sibuk sama orang tua, sibuk sama mertua, sibuk sama masyarakat. Itu banyak kesibukan. Kalau kalian apa? Gak ada kesibukan sama anak, gak ada kesibukan sama istri, gak ada kesibukan sama oleh karena apa? Intanim, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kalau sudah datang kematian, intahal waktu. Waktunya sudah beres. Kalau sudah datang kematian, sudah. Apa? Tinggal menerima hasil. Mumpung masih hidup, beramallah. Dan ingat, jangan sembarang beramal, tapi beramal kebaikan. Karena apa-apa yang kalian usahakan, apa-apa yang kalian lakukan di dunia ini, kelak kalian akan panen hasilnya di mana? Di akhirat. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala shalihan fima taraktu. Ketika datang ajal tuh, malaikat datang ingin menyebut nyawa, seorang berkata, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya apa? Supaya main game? Supaya kembali kepada istrinya? Supaya kembali kepada anaknya? Enggak. Apa? Qala rabbi irji'un la'alli a'mala shalihan, supaya saya bisa beramal. Jadi ketika seorang meninggal dunia, tidak ada keinginan dia kecuali kembali ke dunia dan beramal. Gak ada ceritanya kembali ke dunia supaya apa? Main-main, supaya santai-santai, supaya senang-senang. Ya, ingin beramal. Kenapa? Karena sudah dia melihat akhirat di depan mata dia. Gak bisa lagi yang dia harapkan, yang dia inginkan kecuali amal ketaatan. Allah a'lam. Baik. Silakan adzan dulu, kita lanjutkan.
أشهد أن لا أشهد هيا kita mulai, perhatikan sini. Lanjutkan sebentar. Tadi kata Nabi Muhammad SAW apa? Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Masa mudamu sebelum masa tua. Yang kedua, manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ketiga, manfaatkan masa cukup sebelum datang masa fakir. Kemudian yang keempat, manfaatkan waktu luang sebelum datang kesibukan. Terakhir, manfaatkan masa hidup sebelum datang kematian. Baik. Kata penulis Allah Ta'ala, famarhalatu syababi dakhilatun fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautik. Masa muda itu termasuk bagian sabda Nabi Muhammad SAW, masa hidupmu sebelum masa matimu. Karena yang namanya pemuda itu adanya ketika hidup atau setelah kematian. Yang namanya masa muda itu ketika masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Lihat, dalam hadis yang mulia ini Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Perhatikan sini. Nabi SAW mengatakan, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu.
Nah, tapi dikhususkan, disebutkan masa muda sebelum masa tua, padahal masa muda itu termasuk dari masa hidup yang kelak akan dihayati. Kenapa dikhususkan? Kata Nabi SAW, lakinnahu alaihi salatu wassalam khassa hadhil marhalata bidzikri li'idhami ahamiyatiha. Kenapa dikhususkan masa muda? Tidak ditanya masa tua. Kenapa? Padahal masa muda dan masa tua itu termasuk bagian dari kehidupan. Yang dikhususkan kenapa masa muda saja? Li'idhami ahamiyatiha. Dikarenakan besarnya perhatian atau besarnya manfaat masa muda dan besarnya perhatian syariat terhadap masa muda. Wa kabiri sya'niha, dan apa besarnya urusan para pemuda itu. Fayan bagi atayaqud bidzalika wa adami tahawuni biha. Oleh karena apa? Harus sadar. Jangan sampai apa? Berleha-leha, jangan sampai menyepelekan masa muda. Masa muda itu apa? Masa yang sangat luar biasa, yang hendaknya kita manfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita menghabiskan masa muda untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang namanya muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini benar apa salah? Atau salah apa salah? Salah. Ini salah. Nggak ada yang namanya muda foya-foya, kemudian tuanya kaya raya, kemudian mati masuk. Enggak ada. Kalau mudanya foya-foya, tuanya bangkrut. Kenapa? Mudanya sudah. Kalau mudanya foya-foya, tuanya tipu, tidak punya apa-apa. Tuanya apa? Menyesal. Oleh karena orang yang sukses baik masalah agama ataupun dunia, pasti masa mudanya sungguh-sungguh. Coba lihat, orang yang sukses masalah dunia, pasti di masa mudanya apa? Dia sungguh-sungguh belajar, dagang, kesana kemari. Begitupun orang yang sukses masalah agamanya, ilmunya, pasti masa mudanya apa? Dia gunakan untuk hal-hal yang semakin para pemuda itu memanfaatkan masa mudanya, insya Allah semakin sukses di masa tuanya. Sebaliknya, ketika para pemudanya tidak memanfaatkan waktu di masa mudanya, ketika tua apa? Pengangguran. Ketika tua apa? Gak bisa memberikan apa? Karena apa? Manfaatkan masa muda sebaik-baiknya agar ketika kita dewasa tidak menyesal. Allah a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan terkait hal ini, ikhwan ataupun akhwat, silakan tanya.